Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang teks prosedur kompleks ya. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang tujuan, struktur kebahasaan, dan yang lainnya. Maka yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke KD 4.1, yaitu tentang pernyataan umum. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita akan membahas tentang pernyataan umum. Bagaimana kita mengetahui pernyataan umum pada teks prosedur tersebut. Setelah kita mengetahui dari pengertian teks prosedur, ya, bahwasanya saya akan mengulangi dari pelajaran minggu lalu, teks prosedur adalah langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Artinya, sesuatu yang dibuat itu harus terstruktur dengan rapi, baik dari teks, kemudian dari langkah-langkahnya, alat-alatnya, dan cara pembuatannya. Kemudian tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur pun sudah kita bahas, bahwasanya kita akan menentukan, ya, teks tersebut menjadi lebih rapi dan terarah. Kemudian contoh teks prosedur, ya, kalian sudah mengirimkan video tentang teks prosedur cara pembuatan mie, kemudian minuman, dan ada lagi yang cara pembuatan nasi goreng dan yang lainnya. Dan saya kira dalam pembahasan teks prosedur tersebut sudah sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pernyataan umum. Di sini akan saya bahas satu persatu apa pernyataan umum tersebut. Jadi, pernyataan umum adalah bagian awal dalam pembukaan teks prosedur kompleks. Ya, kalau kalian misalnya kemarin sudah membahas tentang cara pembuatan mie, ya, di sini akan disebutkan atau akan kita tentukan pernyataan umumnya dalam pembuatan mie itu apa, ya. Jadi kalau pernyataan umum di situ tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang dibuat. Jadi pernyataan awalnya pada teks pembuatan mie tersebut. Nah, di sini banyak ciri-ciri dari teks prosedur yang menentukan dari pernyataan umum. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah terdapat pada tujuan dalam penjelasan teks. Jadi kalau misalnya kalian membuat teh, ya, misalnya kalian di sini membuat teh. Nah, di sini berarti sudah jelas. Kalau misalnya membuat teh berarti langkah-langkahnya, kemudian alat-alatnya, bahan-bahannya semua teh. Jangan membuat teh kemudian bahan-bahannya malah membuat kopi, ya. Ini beda lagi. Itu nanti judulnya berarti membuat milk tea. Nah, dalam jenis minuman. Nah, beda lagi ya. Jadi kalau membuat teh ya membuat teh gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian poin kedua yaitu bersifat informasi pada sebuah paragraf, baik paragraf deduktif, induktif maupun paragraf yang lainnya. Apabila pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk teks cerita atau paragraf, ya. Kemudian yang ketiga, sebuah deskripsi pada sebuah teks. Jadi, yang namanya pernyataan umum kenapa harus ada pada setiap teks prosedur? Karena apa? Di sini deskripsi itu berarti gambaran, ya, gambaran. Kita setelah membaca tersebut, orang-orang itu akan tahu, oh iya, kalau membuat mie itu berarti gambarannya adalah seperti ini, sudah tahu duluan. Nah, ketika kalian membuat langkah-langkahnya, orang tersebut akan tertarik. Ini juga tujuan dari pernyataan umum, ya. Pernyataan umum tersebut harus dibuat lebih semenarik mungkin. Apakah sama, Bu, dengan iklan? Beda, ya, beda. Tapi di sini deskripsinya itu harus jelas gitu, ya. Kalau membuat teh berarti tadi membuat teh. Kemudian yang keempat, caranya dalam menentukan pernyataan umum itu apa? Berisi kalimat klasifikasi mengenai objek yang dibahas. Nah, objeknya apa? Kalau di sini membuat teh berarti objeknya adalah teh tersebut. Kalau objeknya adalah nasi goreng berarti objeknya adalah apa? Nasi. Kalau objeknya adalah kopi berarti minumannya yang dibuat adalah kopi. Selanjutnya, contoh soal. Nah, di sini kita akan belajar tentang contoh soal. Contoh soalnya misalnya saya bacakan. Di sini yang saya ambil adalah contoh soal dari paragraf, ya. Tadi kan cara menentukan pernyataan umum kan ada 4 poin, ya kan?
Ada juga termasuk dalam paragraf. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dalam paragraf. Contohnya, mudik atau pulang kampung adalah suatu tradisi keagamaan yang berlangsung 1 tahun sekali dari suatu kota ke kota asal dengan seluruh keluarga. Tujuan dari mudik adalah untuk merayakan hari besar keagamaan bersama keluarga besar. Sebenarnya mudik bukanlah suatu budaya, tetapi mudik berkembang karena permasalahan sosial manusia dalam usahanya mencari kehidupan yang lebih baik sehingga harus meninggalkan keluarga. Nah, itu adalah sebuah teks masuknya ke dalam teks eksplanasi. Nah, di sini pernyataan umumnya apa? Nah, coba dari pernyataan umum yang sudah Ibu bacakan tadi apa? Ya, pernyataan umumnya adalah apa di situ? Budaya mudik. Simpel ya? Nah, ini pernyataan umumnya adalah budaya mudik ya. Bu, berarti hampir sama dong dengan ide pokok gitu ya. Ini jelas berbeda ya. Kalau pernyataan umum itu berarti klasifikasinya dari teks yang sudah disajikan dari wacana tersebut gitu ya. Nah, ini dari sebuah contoh dari sebuah paragraf ya. Kalau misalnya dari sebuah teks yang misalnya cara pembuatan sesuatu dari teks prosedur yang asalnya, yaitu misalnya cara membuat teh atau apapun itu ya. Baik, ada pertanyaan? Baiklah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pelajaran minggu berikutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.